Kenapa ya Triori itu udah jarang muncul lagi setelah movie pertama Bobo Boy? Benarkah begitu? Ya udah, yuk bareng-bareng kita bahas terkait hal ini. Let's go. Oke, buat yang belum tahu Triori itu apaan, jadi Bobo Boy Gempa, Taufan sama Hali disebut Trio Ori alias original karena mereka bertiga adalah pecahan elemental pertama dan paling basic yang muncul di season awal serial Bobo Boy. Mereka jadi bentuk awal dari kuasa tanah, angin, sama petir sebelum Bobo Boy nguasain elemen-elemen lain. Nah, makanya fans ngasih nama mereka Trio Ori. Terus setelah Bobo Boy the movie, pas Bobo Boy dapet banyak kuasa elemen baru, Triori ini jadi makin jarang kelihatan nongol barengan. Alasannya sih sebenarnya simple banget guys. Di Bobo Boy Galaxy, fokus ceritanya mulai pindah buat ngasih panggung ke elemen lain kayak Ice, Blaze, Solar ataupun Duri, biar mereka juga dapat sorotan. Dulu Triori ini memang sering banget muncul di musim awal, tapi sekarang udah jarang dipecah jadi 3 sekaligus. Kalau menurut Mimin sih alasan spesifiknya kurang lebih begini ya, kayak rotasi elemen. Monster tuh pengen ngasih kesempatan elemen lain tampil biar nggak monoton dan penonton nggak bosen. Terus fokus elemen baru, kayak sekarang yang lebih sering dipakai tuh Ice, Blaze ataupun Solar. Dan yang terakhir karakteristik baru. Ya contohnya Taufan sekarang lebih sering masuk vibes ke trio Troublemaker. Terus Halilintar masuk ke trio Cool. Jadi ya peran mereka tuh udah beda dari dulu. Ya intinya sih gitu ya, kenapa trio Ori ini sekarang udah jarang banget kelihatan bareng lagi. Baiklah, itu dia pembahasan kali ini. Gimana menurut pendapat teman-teman? Komen di bawah ya. Oke, jangan lupa klik like video ini kalau kalian suka, dan di-share juga ya ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Yo guys, balik lagi sama Mimin. Di video kali ini kita bakal ngebahas perbandingan kuasa tahap 3 Bobo Boy yang paling gokil, Nova, Blizzard, sama Beliung. Dan di akhir video kita bakal tentuin siapa yang paling kuat dari semuanya. Jadi jangan skip ya. Oke, menentukan siapa yang paling kuat antara Bobo Boy Nova, Bobo Boy Blizzard, dan Bobo Boy Beliung memang gak segampang itu. Soalnya ketiganya adalah bentuk kuasa tahap ketiga yang sama-sama overpower, tapi punya keunggulan di bidang masing-masing. Nova dikenal dengan serangan jarak dekat yang super brutal dan damage-nya tinggi banget. Kalau Blizzard lebih unggul di pertahanan sekaligus serangan jarak jauh yang stabil dan sulit ditembus. Sementara elemen ini sebenarnya didesain sebagai puncak kekuatan elemental yang saling melengkapi, bukan untuk dibandingkan secara mutlak siapa yang paling kuat. Mereka cuma beda gaya aja. Ketiganya itu memang didesain sebagai puncak kekuatan elemen masing-masing. Bobo Boy Nova itu brutal, cepat, dan fokus ke serangan fisik jarak dekat. Gabungan dari kuasa elemental tahap ketiga. Jadi bisa dibilang itu level paling mentok. Kalau kita ngikutin versi komik di Arts Gurlatan itu kan jelas banget kuasa tahap ketiga yang dipakai Bobo Boy itu Rimba, bukan Voltra. Soalnya Voltra waktu itu kan udah direbut sama Kirana. Jadi otomatis di Arts itu Bobo Boy nggak pegang Voltra sama sekali. Dia malah pakai Rimba buat ngelawan Voltranya Kirana. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak kemungkinan nanti diadaptasi movie 3 Bobo Boy bakal pakai Voltra? Jujur aja, Mimin juga belum tahu sih. Tapi logikanya gini, kalau Nova sama Blizzard aja bisa muncul, masa Voltra nggak bisa? Ya, spontan cuma inget yang dibilang sama Bang Kawasan sih. Jadi beda format, beda kemungkinan juga. Kalau Mimin pribadi sih berharap yang muncul itu cukup Rimba sama Voltra aja. Gak usah kebanyakan dulu deh. Cuma yang bikin kepikiran tuh gimana ceritanya Voltra bisa balik lagi ke Bobo Boy. Bisa aja skenarionya masih mirip kayak komik. Jadi Rimba tetap jadi penyelamat Kirana. Terus Voltra akhirnya balik lagi ke Bobo Boy. Nah, pas momen itu baru deh secret villain aslinya nongol. Dalang yang manfaatin Kirana
Kirana buat ngelawan Boboiboy dari awal. Baru di situ mungkin Boboiboy bakal pakai lagi kuasa Voltranya. Tapi bang, masa iya Boboiboy langsung gas Voltra? Kirana aja nggak kuat nahan kekuatan Voltra tanpa baju khusus. Apalagi Boboiboy yang belum tentu siap secara fisik. Jadi kayaknya nggak bakal segampang itu sih. Ya namanya juga teori dan berandai-andai, sah-sah aja kan. Apalagi ini movie bukan series. Bisa aja mereka bikin plot twist yang beda total. Baiklah, itu dia pembahasan kali ini. Gimana menurut pendapat teman-teman? Komen di bawah ya. Oke, jangan lupa klik like video ini kalau kalian suka, dan di-share juga ya ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Jadi gini, Boboiboy Movie 3 itu mungkin akan terasa beda banget. Bahkan bisa dibilang ikonik. Soalnya di film ini kayaknya nggak ada satu villain utama yang bener-bener jahat banget kayak biasanya. Bukan tipe cerita hero lawan penjahat besar, tapi lebih ke konflik yang sifatnya personal, sudut pandang, atau masalah yang lebih kompleks. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena di ceritanya Kirana yang merupakan pewaris asli kuasa elemental Voltra pengen ngambil balik kekuatannya yang sekarang ada di Boboiboy. Nah, banyak yang langsung mikir, oh berarti Kirana itu villain di movie 3. Tapi menurut Mimin nggak sesimpel itu. Kuncinya ada di sudut pandang. Bisa jadi sudut pandang Kirana di movie ketiga bakal digali lebih dalam dibanding versi komiknya. Mungkin nanti kita bakal ngerti kenapa dia melakukan itu. Bahkan bisa aja kita malah sedikit simpati sama dia. Contohnya kayak di movie 2, waktu Tokasa ngambil kembali kuasanya dari Boboiboy. Dia punya alasan kuat dan tujuannya sebenarnya baik, bukan karena jahat atau egois. Nah, kemungkinan besar alasan Kirana nanti bakal mirip-mirip kayak gitu. Jadi bisa dibilang Boboiboy Movie 3 ini kayak film tanpa villain sejati. Konfliknya lebih ke perbedaan cara pandang aja. Ibaratnya gini, kalau kamu nanya ke rumput, rusa itu monster, tapi singa itu penjaga. Artinya orang yang kamu anggap jahat bisa jadi dianggap baik oleh orang lain. Ya intinya jangan gampang ngejudge duluan. Bisa aja yang menurut kita ancaman ternyata buat orang lain itu justru pelindung. Jadi pada akhirnya Boboiboy Movie 3 bukan cuma soal siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi tentang bagaimana kita melihat sebuah cerita dari banyak sisi. Film ini kayak ngajak kita buat mikir lebih dalam, gak cuma langsung nunjuk satu orang sebagai penjahat. Gimana pun nanti alurnya, yang jelas movie ini berpotensi jadi salah satu yang paling berkesan karena konflik emosionalnya lebih matang dan gak hitam putih. Tinggal kita tunggu aja bagaimana Monster ngebawain semuanya di layar lebar. Semoga tetap seru, epic, dan bikin kita mikir lama setelah nontonnya. Baiklah, itu dia pembahasan kali ini. Gimana menurut pendapat teman-teman? Komen di bawah ya. Oke, jangan lupa klik like video ini kalau kalian suka, dan di-share juga ya ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.